Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Saddam Hussein LCMM selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasional dan saya Sunarni sebagai moderator yang akan memimpin proses video pembelajaran penerapan metode program linear dan transportasi yang beranggota satu Silver Saputra Boleng, dan yang kedua saya sendiri Sunarni, dan yang ketiga ada Christine, dan yang keempat ada Rospita, dan kelima ada Wulan Ade Putriani. Berikut ini untuk menyelesaikan masalah untuk Silveter untuk menyelesaikan masalah metode grafik, dan saya sendiri Sunari menyelesaikan masalah metode simplex, dan ada Christine menyelesaikan masalah metode NVC, dan ada Rospita menyelesaikan masalah metode FAM, dan ada Wulan menyelesaikan masalah metode stepping stone. Dan untuk yang menyelesaikan masalah metode grafik adalah Silver, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sylvester Saputra Boleng dengan NIM 64200-464. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode grafik. Metode grafik adalah cara menyelesaikan SPLDF dengan cara menggambarkan persamaan dalam bentuk grafik pada koordinat kartesius, dan titik potong dari kedua persamaan merupakan hasil penyelesaiannya. Berikut di sini ada sebuah contoh soal. Ibu Lili memproduksi 2 jenis pakaian, memiliki persediaan bahan sutra 42 meter dan 35 meter bahan wol. Bahan yang tersedia tersebut, Bu Lili akan merancang 2 jenis pakaian, yaitu kebaya dan gamis, untuk dipasarkan. Pada proses pembuatan pakaian kebaya memerlukan 2 meter kain sutra dan 1 meter bahan wol. Sedangkan pakaian gamis memerlukan 1 meter bahan sutra dan 3 meter bahan wol. Jika kedua pakaian tersebut terjual, pakaian kebaya akan laku dengan keuntungan sebesar 500.000 per potong, dan pakaian gamis dapat keuntungan sebesar 700 per potong. Cara penyelesaiannya, pertama-tama kita misalkan kebaya sebagai X dan gamis sebagai Y. Batasannya lebih kecil sama dengan. Pada soal kebaya memerlukan kain sepanjang 2 meter untuk kain sutra dan 1 meter untuk kain wol. Sedangkan pada gamis memerlukan 1 meter kain sutra dan 3 meter wol. Batasan pada kain sutra 42 meter dan batasan pada kain wol 35 meter. Keuntungan yang didapat pada penjualan kebaya dan gamis sebesar 500 per potong untuk kebaya, sedangkan 700 per potong untuk gamis. Fungsi tujuannya maksimum sama dengan 500x tambah 700y. Pembatasnya 2x tambah y lebih kecil sama dengan 42, x tambah 3y lebih kecil sama dengan 35, x y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita ubah tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan, yaitu 2x tambah y sama dengan 42 dan x tambah 3y sama dengan 35. Lalu tentukan titik pada koordinat semua persamaan untuk memetakan garis pada grafik. Pada persamaan pertama, yaitu 2x tambah y sama dengan 42, jika x sama dengan 0 maka 2x tambah y sama dengan 42, 2 dikali 0 tambah y sama dengan 42, y sama dengan 42. Maka didapat titik 0,42. Dan jika y sama dengan 0, maka 2x tambah y sama dengan 42, 2x tambah 0 sama dengan 42, x sama dengan 42. Maka didapat titik 21,0. Pada persamaan kedua, yaitu
X tambah 3Y sama dengan 35. Kita juga memberlakukan hal yang sama. Jika X sama dengan 0, maka X tambah 3Y sama dengan 35, 0 tambah 3Y sama dengan 35, Y sama dengan 11,67, maka didapat titik 0,11,67. Dan jika Y sama dengan 0, maka X tambah 3Y sama dengan 35, X tambah 3 kali 0 dikali 0 sama dengan 35, X sama dengan 35, maka didapat titik 35,0. Selanjutnya, kita membuat grafik sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal. Kemudian, kita cantumkan titik-titik koordinat yang sudah didapat pada grafik tersebut. Titik 21 dan 35 pada sumbu X dan titik 11,67 dan 42 pada sumbu Y. Setelah itu, kita hubungkan titik koordinat tersebut seperti pada slide. Selanjutnya, kita akan menggaris daerah arsiran yang disebut daerah hasil seperti pada slide. Mengapa? Oleh karena arsirannya di dalam, karena pada tanda pertidaksamannya adalah lebih kecil sama dengan, maka daerah hasil diarsir di dalam pada titik 21 dan 11,67. Selanjutnya, karena ada garis yang berpotongan, maka kita akan mencari titik perpotongan dengan cara pengeliminasian persamaan 1 dan 2. 2X tambah Y sama dengan 42 dikali 3 persamaan X tambah 3Y sama dengan 35 dikali 1. 6X tambah 3Y sama dengan 126. X tambah 3Y sama dengan 35 dikurangkan menjadi 3X sama dengan 91. X sama dengan 18,2. Selanjutnya, kita substitusikan X antara persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini saya menggunakan persamaan 1, maka 2X tambah Y sama dengan 42. 2 dikali 18,2 tambah Y sama dengan 42. 36,4 tambah Y sama dengan 42. Y sama dengan 5,6. Dengan begitu, kita mendapatkan titik potongan yaitu 18,2,5,6. Lalu pada hasil akhir kita substitusikan X sama dengan 18,2 dan Y sama dengan 5,6 ke fungsi tujuan, yaitu 500X tambah 700Y sama dengan 500 dikali 18,2 tambah 700 dikali 5,6 sama dengan 9.100 tambah 3.920, maka akan menghasilkan 13.020.000. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih, saya kembali. Pengertian metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik menyelesaikan dalam program linear yang digunakan sebagai teknik mengambil keputusan dalam permasalahan dan berhubungan dengan pengalokasikan sumber daya, dan optimalkan. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak konstans pembatas dan banyak variabel dan lebih dari 2 variabel. Penemuan metode ini merupakan lompatan besar dari riset operasional yang digunakan sebagai produser penyelesaian dari setiap program komputer. Dan di sini di atas ada contoh soal metode simplex dengan fungsi tujuan Z sama dengan 4
X1 ditambah 50 X2 ditambah 60 X3. Dan dengan fungsi kendalanya 4X1 ditambah 6X2 ditambah 8X3 sama dengan 40. 6X1 ditambah 8X2 ditambah 10X3 sama dengan 60. 8X1 ditambah 10X2 ditambah 12X3 sama dengan 80. Ini adalah contoh soal metode simplex. Penyelesaian di atas ini bentuk kanomiknya Z dikurangin 40 X1 dikurangi 50 X2 dikurangi 60 X3 ditambah OS1 ditambah OS2 ditambah OS3 sama dengan 0. Dan 4X1 ditambah 6X2 ditambah 8X3 ditambah X1 sama dengan 40. 6X1 ditambah 8X2 ditambah 12X3 ditambah X2 sama dengan 60. 8X1 ditambah 10X2 ditambah 12X3 ditambah X3 sama dengan 80. Dan ini saya bikin untuk tabel satunya. Berikut ini adalah untuk penjelasan tabel satunya. Di tabel 1 ada basit Z, S1, S2, S3, S1, S2, S3 dan RH dan rasio. Dan sini untuk BO nya Z, Z-nya 1, X1 nya min 40, S2 nya min 50, S3 nya min 60, S1 nya kosong, S2 nya kosong, S3 nya kosong, RHS nya kosong. Untuk P2 nya S1 nya Z nya kosong, S1 nya 4, S2 nya 6, S3 nya 8, S1 nya 1, S2 nya kosong, S3 nya kosong, RHS nya 40. Dan untuk P2 nya S2 Z nya kosong, S1 nya 6, S2 nya 8, S3 nya 10, S1 nya kosong, S2 nya 1, S3 nya kosong, RHS nya 60. Dan untuk B3 nya ini Z nya S2, Z nya kosong, S1 8, S2 10, S3 nya 12, S1 nya kosong, S2 nya kosong, S3 nya kosong, RHS nya 80. Dan kita akan cari untuk kolom kuncinya. Untuk kolom kuncinya kita bisa lihat mana nilai yang paling negatif. Dan di sini untuk nilai paling negatif adalah min 60. Berarti untuk min 60 adalah kolom kunci. Dan untuk nyari baris kuncinya, untuk baris kuncinya kita pembagian RHS dan kolom kunci. Dan untuk pembagian RHS-nya B1-nya di sini ada RHS-nya 40 dibagi 8 sama dengan 5. Untuk B2-nya di sini RHS-nya 60 dibagi 10 sama dengan 6. Dan untuk B3-nya di sini ada 80 dibagi 12 sama dengan 6 2/3. Dan untuk elemen kunci kita ambil nilai yang paling kecil di kolom kunci, dan nilai yang paling kecil di barisan kolom kunci adalah 8. Angka 8 termasuk elemen kunci karena untuk menentukan rasio diperoleh dengan cara berbagi RHS dengan elemen kunci. Dan di sini ada baris kunci baru, kurangin baris kunci lama, dan elemen kunci. Dan baris kuncinya di sini ada S3 046810040 dibagi 5. Dan untuk elemen kuncinya sama dengan 0, 4/5, 11/5, 13/5, 1/5, 0, 0, dan 8. Berikut adalah penjelasan untuk tabel 1 dan baris kunci. Selanjutnya akan kita jelaskan untuk di tabel 2. Baris kunci lainnya dan baris kunci lama dikurangin baris kunci baru dan nilai kolom kunci. Dan sini ada BO satunya 1 min 40, min 50, min 60, ada 0, 0, 0, 0. Dan 0, 4 plus 5, 11/5, 13/5, dan 1/5, ada 0, 0, 8, dan min 60 hasilnya. Dan ini ada pembagian untuk
kolom kunci lamanya 1 dikurangin 0 nilainya 1, min 40 dikurangin min 48 sama dengan 8, min 50 dikurangin min 72 sama dengan 22, min 60 dikurangin min 96 sama dengan 36, kosong dikurangin min 12 sama dengan 12, kosong dikurangin kosong kosong, kosong dikurangin kosong kosong, dan kosong dikurangin min 48 sama dengan 480, dan hasilnya di 480. Dan berikut adalah penjelasan untuk tabel 2. Di tabel 2 di sini ada basis Z, S1, S2, S3, S1, S2, S3, RHS dan rasio. Dan untuk PO-nya sini ada Z, Z-nya 1, S1-nya 8, S2-nya 22, S3-nya 36, S1-nya 12, S2-nya kosong, RHS-nya kosong, S3-nya kosong, RHS-nya 480. Dan untuk B1-nya, S3-nya Z-nya kosong, S1-nya 4/5, S2-nya 11/5, S3-nya 13/5, S1-nya 1/5, S2-nya kosong, S3-nya kosong, RHS-nya 8. Dan untuk B2-nya sini ada S2-nya Z-nya kosong, S1-nya min 2, S2-nya min 4, S3-nya min 6, S1-nya min 2, S2-nya 1, S3-nya kosong, RHS-nya adalah min 20. Dan untuk barisan 3-nya sini S3, Z-nya kosong, S1-nya min 1 3/5, S2-nya min 4 2/5, dikurang S3 7 1/5, dikurangin S1 2/5, ada S2-nya kosong, S3-nya 1, RHS-nya adalah min 60. Karena di baris Z sudah tidak ada min, maka untuk maksimalkan Z adalah sebagai berikut. Z sama dengan 40 S1 ditambah 50 S2 ditambah 60 S3, hasilnya sama dengan adalah 480. Dan untuk S3-nya di sini hasilnya ada 8. Berikut adalah penjelasan tabel 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Romaulina. Saya akan mempresentasikan pengertian NWC. Pengertian NWC atau disebut juga Northwest Corner adalah pengalokasian pengiriman sejumlah barang atau satu jenis barang yang berasal dari sejumlah sumber pengiriman menuju sejumlah tujuan pengiriman yang memberikan pengiriman total terendah. Penyelesaian tugas NWC itu kan saya akan menjelaskannya. Di situ di tabel kan itu kan ada total supply, ya kan. Nah, itu kan kita harus cari yang di kolom paling bawah tuh, yang nomor 4. Ya kan, itu kan kosong. Jadi total supply-nya kita tambah semua. Jadi 100 ditambah 70 ditambah 60 sama dengan 230. Terus total keseluruhannya kita tambahin juga tuh, sama apa enggak gitu kan. Jadi 60 ditambah 120 ditambah 50 sama dengan 230. Nah, terus kan kita kan disuruh cari total semuanya gitu kan. Jadi total supply itu kan 100. Nah, 100 dikurang 60. Nah, jadi 40. Jadi yang di bagian A itu kan ada 15. Nah, yang 15 itu kita masukkan 60. Jadi 60-nya udah nggak ada kan, karena kita pindahkan ke 15. Habis itu kita kan disuruh cari yang di bagian 120 kan. Nah, itu kan ada 70 dikurang 110 kan nggak bisa.
ya kan. Terus itu kan masih ada sisa 40% ya. Nah, 40% dipindahkan di bagian B yang kolom 1. Nah, terus yang 70 kita pindahkan ke kolom 2. Habis itu kan disuruh cari 120. Di situ kita udah dapat 110. Jadi kurang 10 lagi. Nah, karena kurang 10 jadi kita cari. Nah, di total supply yang ketiga itu kan 60 dikurang, kita ambil 10 dong, ya kan. Jadi kita masukkan ke B di kolom ketiga. Jadi semuanya 40 ditambah 70 ditambah 10 sama dengan 120. Nah, karena kenapa? 40 tambah 70 kan 110. 110 tambah 10 jadi 120. Gitu. Nah, terus itu kan di total, jadi kan di 70 ke 120 itu kan habis kan, karena udah kita dapatkan. Nah, terus di total bagian yang C itu kan 50, terus total supply-nya jadi 50 karena kita kan udah ambil 10%. Jadi 0. Nah, habis tuh kan. Jadi 50-nya itu kita pindahkan di kolom ketiga yang bagian C. Nah, jadi semuanya itu 60 dikali 15 ditambah 8 dikali 40 ditambah 70 dikali 25 ditambah 10 dikali 5 ditambah 50 kali 10. Jadi 60 dikali 15 sama dengan 90 ditambah 8 kali 40 sama dengan 320 ditambah 70 kali 25 sama dengan 1750 ditambah 10 kali 5 sama dengan 50. Nah, terus 50 dikali 10 sama dengan 500 gitu. Jadi kita tambahkan semua karena kan tadi habis dikali kan. Nah, karena kita tambahkan jadi 900 ditambah 320 ditambah 1750 ditambah 50 ditambah 500 sama dengan hasil dari semuanya itu 3520. Jadi sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian metode Vogel atau Vogel-Aspermation. Metode FAM merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam menginvestasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan daerah pemasaran. Kita akan membahas metode FAM, selisih baris dan kolom. Baris pertama 8 dikurang 7 sama dengan 1. Baris yang kedua 15 kurang 10 sama dengan 5. Baris yang ketiga 10 dikurang 5 sama dengan 5. Selisih kolom. Baris pertama 14 kurang 10 sama dengan 4. Baris yang kedua 8 dikurang 5 sama dengan 3. Baris yang ketiga 10 dikurang 7 sama dengan 3. Jadi yang terbesar adalah 5. Karena 5-nya ada 2, kita lihat di baris yang ketiga nilai terkecilnya 60. 60 kita pindahkan nilai terkecilnya 5. Dikurangi 120 dikurang 60 sama dengan 60. Kita lanjut lagi. Barisan pertama 8 dikurang 7 sama dengan 1. Baris yang kedua 15 kurang 10 sama dengan 5. Baris yang ketiga habis. Baris selisih kolom. Baris pertama 5 dikurang 10 sama dengan 5. Baris yang kedua 25 dikurang 8 sama dengan 17. Baris yang ketiga 15 kurang 7 sama dengan 8. Jadi yang terbesar 17. 60, yang terkecilnya 8.
kita lihat di total terkecilnya 1 dikurangin 100 dikurang 60 sama dengan 40. Kita lanjut lagi, baris yang pertama 15 kurang 7 sama dengan 8, baris yang kedua 15 kurang 10 sama dengan 5, baris yang ketiga habis, baris yang pertama 15 kurang 10 sama dengan 5, baris yang kedua habis, baris ketiga 8. Jadi yang terbesar adalah 8. Karena 8-nya ada 2, kita lihat nilai terkecilnya 40 kita pindahkan, nilai terkecilnya 7, dikurangin 50 dikurang 40 sama dengan 10. Lalu kita lanjut lagi, baris pertama habis, baris kedua 15 kurang 10 sama dengan 5, baris yang ketiga habis, selisih kolom, baris pertama habis, baris kedua habis, baris yang ketiga habis. 10 yang terkecilnya 15. Lalu kita langsung masuk ke biaya. 60 kali 8 ditambah 40 kali 7 ditambah 60 kali 10 ditambah 10 kali 5 ditambah 60 kali 5 sama dengan 480 ditambah 280 ditambah 600 ditambah 150 ditambah 300, hasilnya 1810. Perkenalkan, nama saya Wulansyah Ade Putriani, NAMPA 20121190. Saya akan menjelaskan metode stepping stone. Adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem transportasi dengan cara coba-coba, dan pedoman alokasinya adalah sudut barat laut, sudut kiri atas dari tabel permasalahan dengan menyesuaikan kapasitas pabrik dan kebutuhan atau permintaan. Selanjutnya saya menyelesaikan metode stepping stone dengan tabel NWC 1. Terus kita nyari yang 1C. 1C itu dapat dari 7. 7 ke 8. 8 ke 5. 5 ke 10. Jadi 1C sama dengan ditambah 7 dikurang 8 ditambah 5 dikurang 10 sama dengan min 6. Terus kita nyari yang 2A. 2A itu kita dapat dari 10. 10 ke 15. 15 ke 8. 8 ke 25. Jadi 2A sama dengan ditambah 10 dikurang 15 ditambah 8 dikurang 25 sama dengan min 22. Terus kita nyari yang 2C. 2C itu kita dapat dari 15. 15 ke 10. 10 ke 5. 5 ke 25. Jadi 2C sama dengan ditambah 15 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 25 sama dengan min 15. Terus kita nyari yang 3A. 3A itu kita ambil dari 14. 14 ke 15. 15 ke 8. 8 ke 5. Jadi 3A sama dengan ditambah 14 dikurang 15 ditambah 8 dikurang 5 sama dengan 2. Selanjutnya saya menyelesaikan metode stepping stone dengan tabel NWC 2. Terus ini kita nyari yang 1A. 1A itu dapat dari 15. 15 ke 8. 8 ke 25. 25 ke 10. Jadi 1A sama dengan ditambah 15 dikurang 8 ditambah 25 dikurang 10 sama dengan 22. Terus yang 1C. 1C itu kita ambil dari 7. 7 ke 10. 10 ke 5. 5 ke 8. Jadi 1C sama dengan 7 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 8 sama dengan min 6. Terus 3C. Penyelesaian metode stepping stone dengan tabel NWC 2. Terus ini kita nyari yang 1A. 1A itu dapat dari 15. 15 ke 8. 8 ke 25. 25 ke 10. Jadi 1A sama dengan ditambah 15 dikurang 8 ditambah 25 dikurang 10 sama dengan 22. Terus yang 1C. 1C itu kita ambil dari 7. 7 ke 10. 10 ke 5. 5 ke 8. Jadi 1C sama dengan
7 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 8 sama dengan min 6. Terus 3C. 3C itu kita ambil dari 15. 15 ke 10. 10 ke 5. 5 ke 25. Jadi 2C sama dengan ditambah 15 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 25 sama dengan min 15. Terus yang 3A. 3A itu kita ambil dari 14. 14 ke 10. 10 terus ke 25. Terus ke 5. Jadi 3A sama dengan ditambah 14 dikurang 10 ditambah 25 dikurang 5 sama dengan 24. Selanjutnya, saya menyelesaikan metode stepping stone dengan tabel NWC 3. Terus ini kita nyari yang 1A. 1A itu kita dapat dari 15. 15 ke 8. 8 ke 5. 5 ke 10. 10 ke 15. 15 ke 10. Jadi 1A sama dengan ditambah 15 dikurang 8 ditambah 5 dikurang 10 ditambah 15 dikurang 10 sama dengan 7. Terus kita nyari yang 1C. 1C itu kita ambil dari 7. 7 ke 15. 15 ke 10. 10 ke 5. 5 ke 8. Jadi 1C sama dengan ditambah 7 dikurang 15 ditambah 10 dikurang 5 sama ditambah 8 sama dengan 5. Terus kita cari yang 2B. 2B itu kita ambil dari 25. 25 ke 15. 15 ke 10. 10 ke 5. Jadi 2B sama dengan ditambah 25 dikurang 15 ditambah 10 dikurang 5 sama dengan 15. Terus yang 3A. 3A itu kita ambil dari 14. 14 ke 10. 10 ke 15. 15 ke 10. Jadi 3A sama dengan ditambah 14 dikurang 10 ditambah min 15. Terus yang 3A. 3A itu kita ambil dari 14. 14 ke 10. 10 terus ke 25. Terus ke 5. Jadi 3A sama dengan ditambah 14 dikurang 10 ditambah 25 dikurang 5 sama dengan 24. Selanjutnya, saya menyelesaikan metode stepping stone dengan tabel NWC 3. Terus ini kita nyari yang 1A. 1A itu kita dapat dari 15. 15 ke 8. 8 ke 5. 5 ke 10. 10 ke 15. 15 ke 10. Jadi 1A sama dengan ditambah 15 dikurang 8 ditambah 5 dikurang 10 ditambah 15 dikurang 10 sama dengan 7. Terus kita nyari yang 1C. 1C itu kita ambil dari 7. 7 ke 15. 15 ke 10. 10 ke 5. 5 ke 8. Jadi 1C sama dengan ditambah 7 dikurang 15 ditambah 10 dikurang 5 sama ditambah 8 sama dengan 5. Terus kita cari yang 2B. 2B itu kita ambil dari 25. 25 ke 15. 15 ke 10. 10 ke 5. Jadi 2B sama dengan ditambah 25 dikurang 15 ditambah 10 dikurang 5 sama dengan 15. Terus yang 3A. 3A itu kita ambil dari 14. 14 ke 10. 10 ke 15. 15 ke 10. Jadi 3A sama dengan ditambah 14 dikurang 10 ditambah 15 dikurang 10 sama dengan 18. Jadi SS-nya sama dengan 6 kali 10 ditambah 100 kali 8 ditambah 20 kali 5 ditambah 10 kali 15 ditambah 40 kali 10 sama dengan 6 kali 10 itu hasilnya 60. 100 kali 8 800. 20 kali 5 itu jadi 100. 10 kali 15 itu hasilnya 150. 40 kali 10 itu jadi 400. Sama dengan 60 tambah 800 ditambah
100 ditambah 150 ditambah 400 sama dengan 1510. Berikut adalah video pembelajaran untuk penerapan metode program Blender dan transportasi. Untuk pembelajaran itu kalian bisa simak bersama, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.